Gunung Rinjani. Mendengar namanya saja sekarang masih membuat lutut gemetar. Apalagi membayangkan pernah menginjakan kaki di puncaknya. Namun siapa sangka dalam waktu hidupku ini aku berkesempatan mendaki ke sana. Bersama Sela, bersama Adi, bersama Yoga, bersama Yanuar dan juga Risang. Kata orang, kalau punya mimpi sebut aja dulu, siapa tahu semesta dengar dan bisa terwujud. Inilah sebuah cerita pendakian meraih puncak yang telah lama diimpikan, yang selalu tertanam di dalam angan. Puncak Rinjani. Dan cerita ini dimulai dari Bali. Desa Sembalun. Sejak baru bangun, langsung saja aku nobatkan sebagai desa paling indah yang pernah aku kunjungi. Kami terbangun begitu segar dengan udara yang sangat bersih. Pemandangan indah dikelilingi bukit-bukit yang tinggi, dan tentu saja diawasi langsung oleh yang paling indah menjulang, Rinjani. Agenda pertama kami pagi itu, aku dan Adi berbelanja ke pasar desa Sembalun. Jaraknya tidak begitu jauh dari penginapan. Kami dipinjami motor oleh pemilik penginapan kami. Kami berbelanja semua kebutuhan makanan mentah dan matang untuk dibawa selama pendakian. Senang rasanya berbelanja di pasar ini. Semuanya segar seperti baru dipetik tadi pagi. Setelah urusan belanja selesai, kami membeli sarapan. Nasi balap yang direkomendasikan. Makanan khas sana katanya. Entah kenapa dinamainya nasi balap. Tapi yang aku sadari memang orang di desa Sembalun berkendaranya ngebut-ngebut sih. Setelah itu kami berkenalan dengan Pak Arya, porter yang telah kami hubungi sebelumnya untuk membantu kami selama pendakian ini. Kami mengobrol sembari bantu-bantu berkemas dengan beliau. Yang uniknya dari Pak Arya dan juga porter Rinjani lainnya, mereka menggunakan pikulan untuk membawa barang. Dan selama pendakian, mereka hanya beralaskan sandal jepit. Setelah sarapan dan packing selesai, kami bergeser ke puskesmas desa Sembalun untuk cek kondisi kesehatan kami masing-masing. Lalu kami berpindah lagi ke basecamp Gunung Rinjani untuk mendaftar ulang setelah sebelumnya mendaftar lewat aplikasi. Setelah proses yang tidak begitu lama, kami diantarkan menggunakan pick up. Jam 9 pagi waktu setempat, saat matahari mulai menghangat, langkah pertama kami mulai.
apel supaya dia takut. Di pos 2 ada ya. Di pos 3, pos Lawangan ada. Tapi yang degil itu di Pelawangan itu. Monyetnya Nyuri ya. selalu nyuri. Kita ya tinggal barang di sana. Tenda itu kalau nggak ada yang jaga dirusak udah. Setelah makan siang dan beristirahat cukup lama di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju pos 3. Dan jalur yang kami lalui sebenarnya masih hampir sama dengan sebelumnya. Sabana rumput luas dan jalan setapak naik turun bukit. Awan mendung dan kabut telah mulai turun menyelimuti langit. Lumayan, membuat perjalanan menjadi lebih sejuk, tidak seperti sebelumnya panas yang begitu menyengat. Hanya saja bayang-bayang hujan juga mengikuti, sehingga kami harus bergerak lebih cepat. Pemandangan menuju pos 3 juga diwarnai oleh sisa-sisa reruntuhan gempa beberapa tahun silam. Meskipun beberapa titik telah dibuatkan jalur bantuan oleh pihak Taman Nasional, tapi terkadang masih ada juga yang membingungkan. Salah satu yang aku ingat, kami telah mendaki sebuah bukit sampai atas, lalu seseorang dari bawah berteriak, "Salah jalan!" Kami yang memang ragu dengan jalur tersebut akhirnya turun lagi. Katanya, Fiersa Besari juga lewat sini di videonya. Baiklah, kami turuti saja apa kata mereka, kata Fiersa Besari. Kami melaju melalui jalan yang agak memutar, melewati sungai yang telah lama mengering, dan beberapa reruntuhan sisa-sisa gempa. Lalu kembali menaiki bukit sekali lagi, dengan susah payah. Betapa terkejutnya kami ketika sampai di atas. Ini sih tempat yang sama dengan yang tadi. Sial, secara tidak langsung kami dikerjai oleh Fiersa Besari. Namun akhirnya kami sampai di pos 3. Kami hanya istirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Bulan telah naik, malam sudah jatuh. Tapi Pelawangan Sembalun tempat kami akan menginap sepertinya masih jauh. Kami melanjutkan perjalanan kami dalam gelap, dengan angin yang berhembus sangat kencang menerpa kami dari berbagai arah. Dingin menambah tantangan. Kaki sudah terasa lelah. Melangkah sulit, berhenti terlalu lama juga dingin. Serba salah. Kami sudah tidak tahu berapa jauh lagi yang harus ditempuh. Katanya bukit penyesalan dari pos 4 menuju Pelawangan Sembalun hanya ada 7 bukit. Rasanya sudah sejak tadi kami menyesal, tapi bukitnya tidak juga selesai. Kami juga sangat kelaparan. Baru ingat terakhir makan siang tadi di pos 2. Snack yang kami bawa sudah habis. Yang tersisa hanya yang dibawa oleh Pak Arya yang sepertinya sudah sedang bersantai di Pelawangan. Kami tak punya pilihan selain terus melangkah perlahan, hingga akhirnya sampai di Pelawangan Sembalun.
Kami lihat tenda kami sudah didirikan dan Pak Arya sudah menyiapkan makanan dan minuman hangat. Di sana sedang ada ramai-ramai orang berkumpul. Katanya ada yang kerasukan dan meminta kami semua turun besok pagi. Aku yang kelelahan dan baru sampai, mendengar desas-desas itu tentu saja tidak aku pedulikan. Kami minum hangat dan makan sedikit lalu segera rebahan. Sebelum puncak jangan diambil. Sudah lama belasan. Ikut-ikut teman sih yang lebih tua gitu. Dulunya kesini mancing. Ikannya itu banyak yang makan. Ikan apa Pak namanya? Oh, Ada sih sekarang tapi susah dapat sekarang. Katanya pakai siapa? Harto itu kan. Nyebar benih. Iya. oh, ngapain ya nebar benih di situ? Susah ngambilnya. Tapi kalau ini sebelum gempa dulu lebih ramai nggak? Ramai. Di sana banyak dagang belum gempa ini di sini. Iya. Memang kalau kita lihat sekarang ini nggak bisa ya, terlalu banyak kamu. Kenapa? Airnya sedikit. Mulai sedikit Pak ya. Semenjak kapan Pak airnya dikit? Gempa itu di Lombok Utara itu yang banyak korban malam ya. Di sini ya banyak yang terjebak waktu gempa itu. Semua pada lari, tinggalkan semua. Iya. Lari pulang. Nggak bawa-bawa. Tapi pakai pesawat dia kan, tapi nggak berani. Evakuasinya pakai pesawat itu. Helikopter itu. Sebelum kita melanjutkan perjalanan